diri sendiri. Biarpun orang makan sagu salempe patah dua, kini hasil panggil pulang orang bangun negeri sejarah tanpa orang putus pusai. Pemerintah daerah, saya selaku pribadi Usman Sidin, yaitu adalah putra Kayuwa Selatan. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2023 nantinya awal atau sampai pertengahan, saya yakin bahwa masyarakat Kayuwa Selatan tidak akan lagi kesulitan air bersih karena sudah terpenuhi. Jadi ini step by step. Orang bangun istilahnya, bahasa di sini bilang sedikit-sedikit tapi akan pasti dan pasti. Dan jalan sekarang kita buka dari Sabawile sampai Ori Makurunga. Tahun depan saya pastikan Laluin dan Ori Makurunga jalan pasti mulus. Tahun depan saya sudah perintahkan tadi kepala dinas segera turunkan tim buat perencanaan untuk pembangunan jalan Laluin Ori Makurunga supaya terus setengah mati lagi. Nanti berikut lagi saya akan tembuskan lagi. Jadi step by step, nanti mungkin di perubahan atau nanti di pokok yang akan datang lagi saya akan bangun dari Laluin sampai Pasir Putih. Jadi saya pastikan sebelum akhir masa jabatan saya sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, saya pastikan ini ke jalan juga semulus, air bersih sudah terpenuhi, dan pembangunan lainnya di Kayuwa Selatan pasti akan terrealisasi. Dia semua bayar utang. Bayar utang kenapa? Ada yang salah dalam sistem manajemen pengelolaan yang salah. Saya sebenarnya terbuka ini, tapi kadang-kadang menjengkelkan saya. Makanya saya bilang bahwa ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan di Halmahera Selatan. Beruntung kita cepat mengendalikan kepala-kepala desa. Makanya saya sengaja juga menginginkan kepala desa diundang. Nanti camat segera lakukan rapat, mengundang seluruh kepala desa. Bagi kepala desa yang tidak taat dengan arahan dan instruksi bupati yang sudah sampaikan, nanti ada perubahan, ada KPD nantinya, saya akan copot. Itu saya langsung copot 1 kali 24 jam. Kalau main-main, bukan kepala desa saja, camat tidak menjalankan apa yang menjadi arahan, saya pastikan itu terpakai lama. Yang kedua, yang ketiga, dana desa juga disisipkan untuk intervensi stunting. Nah, ini stunting yang utama bagi orang bertumbuh kembang anak-anak. Kenapa? Ketika saya dilantik sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, dalam 6 bulan saya melakukan intervensi penuh tentang stunting di Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi sorotan dunia. Karena tertinggi di Maluku Utara, khususnya Indonesia Timur, itu ada di Halmahera Selatan. Akhirnya saya mengambil satu keputusan yang dengan bukan sangat berani yang saya ambil. Saya menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk bagaimana kita mengantisipasi stunting, terutama di Kayuwa Selatan dan Kayuwa. Karena stunting itu menjadi isu global, isu dunia, bukan isu lokal, isu dunia. Dan Kabupaten Halmahera Selatan saya baru terima penghargaan kemarin terbaik seluruh Indonesia penanganan stunting. Saya diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri terbaik pertama di Indonesia dalam strategi penanganan stunting. Jadi stunting itu penting untuk kembang anak. Nah itu jadi hati-hati. Berikut seluruh calon kepala desa saya akan undang ke baca tanda tangan fakta integritas. Jika terpilih terboleh korupsi. Jika terpilih nantinya itu terboleh. Jadi kepala desa yang ada calon-calon yang ada di sini saya kasih ingat. Besok juga nantinya di hadapan Dandim, Kapolres, Kejari dengan saya. Tanda tangan siap menang dan siap kalah. Menang ada yang coba-coba bikin kacau, saya suruh tangkap. Yang kalah profesional nanti kitanya. Kalah dan menang wajar. Tidak boleh orang masyarakat lalui, Ori Makurunga,
pasir putih, uting-uting, orang ini sama dengan bersaudara semua. Jangan ada lagi gesekan. Politik itu hal yang biasa dalam terjadi dalam dunia kita yang kita hadapi setiap pemilihan. Politik itu adalah tujuan untuk membangun, bukan untuk merusak, bukan untuk terbangun yang baik. Itu adalah tujuan politik, meraih kekuasaan dalam untuk melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif. Nah, ini ada dua hal ya. Kita pisahkan nanti baku tetangga rumah gara-gara pilkada setelah baku bicara. Gara-gara pilkades setelah baku lihat. Karena satu supili ini mulai baku musuh kiri kanan. Nah, mulai baku musuh. Apalagi yang lebih berpolitik itu para ASN. ASN ini berpolitik paling nyata. Saya kasih sanksi, baru saya kasih pita dulu, bertembak dulu, baru saya kasih balik. Tapi saya memilih satu kebijakan dan saya melawan keputusan pemerintah pusat. Satu-satunya di Indonesia cuma di Halmahera Selatan. Dia bilang, silakan saya pecat saya. Saya dipecat kapan saja saya siap, tapi tolong minta saya untuk memberhentikan adik-adik saya tidak akan pernah mungkin ikut apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Saya siap dan saya diancam sekarang. Saya diancam diberhentikan sementara, tapi saya siap asalkan PDT tidak dipecat. Bahkan sekarang tahun ini ada tes P3K, tapi saya tolak. Saya kemarin berdebat dengan Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pusat, cuma hanya 3 orang bupati. Saya datang di Komisi 2, saya berdebat. Saya akan menolak tes P3K. Saya akan menolak tes ASN di Halmahera Selatan. Kenapa saya tolak? Kenapa? Setiap tes PNS saya contohkan di tahun 2021. Tahun 2021 kurang lebih 180 orang yang kuota Halmahera Selatan, putra putri asli Halmahera Selatan yang lulus cuma 4 orang. Di luar itu semua orang luar, orang dari Jawa. Tapi ini ada yang salah. Ada yang salah. Di era kita sekarang ini para guru-guru ini, makanya saya wanti-wanti. Sekarang itu sudah disrupsi digital. Disrupsi digital. Sampai anak-anak sekolah tahu pegang komputer. Sekarang tes mengarah ke sana komputer. Yang salah di mana? Akhirnya saya menghadap Komisi 2 DPR RI. Saya minta Komisi 2 DPR RI kalau bisa tidak perlu tes lagi, angkat semua itu betul. Dan sekarang usulan saya dan beberapa teman bupati, alhamdulillah diterima. Jangan dulu bungku. Dia bercerita masih panjang. Masih mau dengar dia bercerita kata-kata. Hah? Dengar dulu nanti bertawa, nanti sebentar mau gelisah lagi kalau dia terakhir. Terakhir pasti mau gelisah lagi. Jadi ada dia cerita. Saya ketemu dengan Ketua Komisi 2 DPR RI dan 3 wakil ketua. Saya dengan Bupati Kulon Sulawesi Selatan karena saya adalah salah satu wakil ketua umum Forum Komunikasi Bupati se Indonesia. Jadi saya sering tampil di. Kemarin langsung saya diundang minta pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI bahas nasib PTT. Saya minta kalau bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan agar tidak perlu lagi tes. Jadi benar kalau bisa diangkat. Alhamdulillah sekarang Komisi 2 membentuk Komisi 2 DPR RI membentuk pansus DPR. Untuk nanti pansus itu merekomendasikan nantinya hasilnya tunggu semua berdoakan supaya pansus itu ketika rekomendasinya ke pemerintah agar pemerintah menerima. Kalau pemerintah menerima nantinya kita akan kawal terus. Saya akan kawal terus. Pemerintah kalau menerima berarti diangkat menjadi PNS. Tapi kalau tak menerima ya tes lagi. Kalau tes lagi sudah lulus semua. Ini kepala sekolah berhilang, dana bos habis berdata. Ada dana bos
mulai. Dan itu saya ingatkan, kalau saya audit tulis setengah mati. Hari saya tanda tangan SK itu, saya mata jantung. Saya mata jantung, saya tanda tangan SK penangkapan CPNS dan P3K, saya PR mata jatuh. Jatuhnya saya bilang, saya tidak bisa membayangkan bahwa kenapa bisa begini. Orang luar semua yang jadi di Halmahera Selatan, kenapa saudara-saudara nggak bisa jadi? Ini ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Jadi tolonglah, saya minta mohon dengan sangat, apalagi pecamat, segera lakukan fungsi pengawasan. Saya nanti tiap bulan pecamat saya kasih ingat, kalau tidak melakukan rapat evaluasi dan lain-lain setiap bulan di kantor camat terhadap para ASN, saya pastikan camat saya copot. Saya kasih kotak. Itu saya kasih kotak itu. Saya di Amplop. Saya copot langsung. Itu 1 kali 24 jam. Kita ini makan uang rakyat. Guru, camat semuanya, kita dibiayai oleh rakyat. Jangan coba-coba menghilangkan iuran. Saya paling benci dalam hidup, apalagi BLT. BLT yang dikorupsi, saya pastikan itu terlalu lama. Saya kasih masuk dulu. BLT orang berhak. Makanya dibuka perlu ada masyarakat yang berhak menerima bantuan nantinya, itu pengawasan ketat. Nanti berikut kita akan dorong dana desa 30% itu yang sudah terima BLT terboleh lagi dia terima, PKH terboleh lagi dia terima. Jangan kadang yang sekarang terjadi itu kepala desa karena dia berkeluarga dia kasih. Semua dia pilih cuma dia berkeluarga. Nah, tapi berikut setelah begitu, berikut itu data diverifikasi oleh camat. Camat, jangan camat baru sih lagi terboleh. Kalau camat tahu camat bersaudara jadi terima double, oh terboleh. Itu terboleh. Nanti saya sudah kemarin saya rapat dengan camat semua, saya sudah wanti-wanti apa yang diajukan oleh kepala desa diverifikasi dulu camat turun. Cek dulu, kalau ada yang pilih orang lapor ke saya, lapor. Itu kepala desa saya langsung saya copot. Kalau saya bisa kasih bui, saya kasih bui nanti. Nah itu, jadi kenapa kita ini adalah kepala pelayannya rakyat. Saya bupati, kepala pelayan. Orang ini pelayan, pembantunya rakyat. Orang ini rakyat pembantu, makanya itu harus tunjukkan pelayanan yang terbaik kepada kelompok masyarakat. Harus menunjukkan itu. Jangan berpikir saya jadi kepala sekolah pemegang bos tadi isi sapu baru jalan berpikir. Apalagi kepala desa sekarang itu paling sombong. Sombong sekali. Ada kepala bupati saja bini cuma 1, kepala desa ada bini 3. Bupati saja bini cuma 1, kepala desa, camat dan begini 2 sampai 3 semua. Itu betul terjadi. Ini terjadi di fakta. Kalau sebegitu, pejabat kalau sebegitu, itu dia bermasalah besok ada pada dia berkorupsi besok ada pada dia, semua ada pada dia. Dan para kepala desa, tolonglah lakukan pengabdian yang terbaik. Kita pejabat ini kadang-kadang kalau mau bilang tadi kepala desa terlalu dia peduli gaji berapa, bupati jauh begitu gajinya berapa, kok hidup yang mewah-mewah kayak begitu. Kalau saya benar dulu saya kalau pikir dulu, jadi saya tidak pernah berpikir lagi ketika saya duduk menjadi bupati korupsi saya hapus. Kita pimpinan itu mau cari apa? Karena yang kita cari pencuri masuk batu neraka. Pengabdianlah, apalagi yang guru-guru. Itu saya ingatkan, tolong melakukan yang terbaik. Anak yang habis Al-Quran ada. Saya kasih berangkat di orang tua, umroh. Makanya kenapa saya gencarkan di setiap desa harus ada rumah Al-Quran. Dan itu harus dilakukan. Jadi kita galakan maghrib mengaji. Itu maghrib mengaji. Nanti dananya
guru ngaji itu diambil dari dana desa, daripada kepala desa mencuri. Lebih baik manfaat buat kebaikan semua kita. Jadi saya tak mau lagi nanti di maghrib itu anak-anak di jalan-jalan. Kalau bisa semua anak-anak itu mengaji. Jangan tuang gagah-gagahan dengan dana yang bisa tuang korupsi, jangan, tak boleh. Hari ini belum, tapi besok hukum alam akan dapat pengaruh. Di dunia karena tidak terima pun ada hukum alamnya. Jadi tolonglah yang kepala-kepala desa jadi korupsi langsung. Kepala desa ini kan kebanyakan yang terjadi korupsi melibatkan keluarga. Dalam artian hak orang juga yang terkasih, pilih itu keluarga semua berbagi berapa. Jadi mungkin itu saja. Puskesmas itu tolong, ada waktu-waktu berjalan dari rumah ke rumah, dan dia tanya mana ada orang sakit, jangan orang sakit dapat di puskesmas. Lagi, jangan ada yang sakit terus bisa berobat, datanglah, dekat saja. Keliling cari ada yang sakit kita obat. Masa tunggu lagi masyarakat datang?